Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 1, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anakku, pada bab ini ada 3 hal utama yang akan dipaparkan atau dijelaskan. Yang pertama yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di dalamnya ada poin yang perlu dicermati. Yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI, dan yang kedua adalah perumusan dasar negara. Untuk yang pertama, pembentukan BPUPKI telah dibahas pada video sebelumnya. Dan sekarang kita akan memaparkan ataupun membahas yang kedua, yaitu perumusan dasar negara. Ketua BPUPKI Dr. K.R. Terajiman Widyodiningrat pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI yaitu Dr. K.R. Terajiman Widyodiningrat, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh 3 tokoh. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Yang pertama, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu 1. Pri kebangsaan, kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan sosial. Kemudian secara tertulis Muhammad Yamin menyampaikan bahwa asas dan dasar Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Dasar negara Indonesia merdeka adalah 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Yang ketiga, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan dasar negara yang diusulkan olehnya adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Anak-anakku sekalian,
BPUPKI telah membentuk beberapa panitia kerja yang diantaranya ialah Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, MRA Maramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Qahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji A. Wahid Hasim, dan Mr. Muhammad Yamin. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Muqaddimah. Oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wirjo Sanjojo disebut Gentleman's Agreement. Naskah atau Muqaddimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dalam alinea keempat, naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena adanya keberatan dan untuk menghindari perpecahan, para tokoh bersepakat untuk mengubah kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anakku, demikianlah pemaparan atau penjelasan singkat tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Semoga dapat dipahami dengan baik dan dapat diaplikasikan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.